Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrel, nomor PP 1901024005 dari kelas 2 PLN. Pada kali ini, saya akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Sistem Distribusi Tenaga Listrik 2. Untuk soal yang pertama, jelaskan apa yang saudara ketahui tentang energi listrik. Energi listrik merupakan energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik untuk membangkitkan tenaga, cahaya, atau energi lainnya. Energi ini berasal dari besaran arus dan medan potensial yang dibangkitkan oleh generator listrik. Energi listrik adalah energi akhir yang dibutuhkan bagi peralatan listrik untuk menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan atau mendinginkan, ataupun menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik. Energi listrik dapat diubah menjadi berbagai bentuk energi lain. Misalnya, energi listrik menjadi energi panas atau kalor dapat kita temui pada setrika, solder, dan kompor listrik. Yang kedua, energi listrik menjadi energi cahaya dapat kita temui pada lampu. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi mekanik dapat kita temui pada motor listrik. Yang keempat, energi listrik menjadi energi kimia dapat kita temui pada proses pengisian aki. Untuk 1B, jelaskan apa yang saudara ketahui tentang konsumsi energi listrik. Konsumsi energi listrik merupakan besarnya daya serap dalam satuan kilowatt energi pada beban-beban listrik dalam satuan jam, sehingga satuannya menjadi kWh. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan konsumsi energi listrik, yang pertama itu rumah tangga, yang kedua ekonomi, yang ketiga pengembangan kawasan. Contoh dari konsumsi energi listrik yaitu sebuah kipas angin dengan daya 40 watt digunakan selama 2,5 jam sehari selama 10 hari. Energi yang digunakannya dapat kita hitung yaitu 40 watt dikali 2,5 jam per hari dikali 10 hari, yaitu didapatkan hasilnya 1000 watt jam atau 1 kilowatt jam atau 1 kWh. Untuk soal selanjutnya yaitu 1C, jelaskan apa yang saudara ketahui tentang identifikasi konsumsi energi listrik. Identifikasi konsumsi energi listrik. Identifikasi konsumsi energi listrik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendata, mengumpulkan sebagai data awal dalam mengembangkan suatu data dalam bentuk perkiraan pemakaian energi listrik di depannya. Identifikasi secara sendiri merupakan kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari kebutuhan-kebutuhan di lapangan. Untuk identifikasi pemakaian energi listrik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendata, mengumpulkannya sebagai data awal, seperti yang dijelaskan di awal. Untuk contohnya yaitu ketika konsumsi listriknya boros, maka akan menimbulkan peningkatan emisi di pembangkit listrik, sehingga meningkatnya laju pemanasan global yang akan berdampak terhadap pemanasan global yang semakin ekstrim. Akibatnya distribusi batu bara atau BBM untuk pembangkit terganggu, sehingga pasokan listrik juga terganggu yang mengakibatkan aktivitas manusia juga terganggu.
Untuk soal selanjutnya 1D, jelaskan apa yang saudara ketahui tentang SAIDI dan SAIFI. SAIDI merupakan kepanjangan dari System Average Interruption Duration Index, di mana SAIDI ini adalah indeks keandalan yang merupakan jumlah dari perkalian jam padam dan pelanggan padam per jumlah pelanggan. Dengan indeks ini, gambaran mengenai lama pemadaman rata-rata yang diakibatkan oleh gangguan pada bagian-bagian dari sistem dapat dievaluasi. Sedangkan SAIFI itu System Average Interruption Frequency Index. SAIFI ini merupakan indeks keandalan yang merupakan jumlah dari perkalian frekuensi padam dan pelanggan padam per jumlah pelanggan yang dilayani. Contoh, suatu sistem pelayanan memiliki 10.000 pelanggan dalam 1 bulan. Pemadaman listrik yang dirasakan hanya oleh 2 pelanggan, yaitu pelanggan A dan B. Untuk pelanggan A merasakan pemadaman 1 kali selama 1 jam, sedangkan pelanggan B merasakan pemadaman 2 kali, yang pertama 30 jam, lalu yang kedua 4 jam. Perhitungan SAIDI-nya yaitu jumlah jam padam dikali pelanggan padam, sehingga didapatkan 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 30 ditambah 1 dikali 4, sehingga jumlahnya sama dengan 35 jam. Pelanggan SAIDI yaitu 10.000, jadi SAIDI-nya yaitu 35 dibagi 10.000, sehingga didapatkan 0,0035 jam per pelanggan per bulan. Selanjutnya, untuk SAIFI, jumlah kali gangguan atau frekuensi padam dan pelanggan padam yang sudah dikalikan dibagi jumlah pelanggan yang dilayani, yaitu jumlah frekuensi padamnya itu 3 kali dibagi di 10.000, yaitu dimana 10.000 ini merupakan jumlah pelanggan secara keseluruhan, yaitu didapatkan 0,0003 kali per pelanggan per bulan. Untuk soal yang kedua, yaitu 2.1, yaitu jelaskan langkah-langkah di dalam menentukan identifikasi pemakaian energi listrik pada kondisi rumah masing-masing sesuai dengan tugas yang diberikan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masing-masing ruangan yang ada pada rumah tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi jenis beban yang digunakan pada setiap ruangan. Yang ketiga, mengidentifikasi daya yang digunakan pada setiap jenis beban. Yang keempat, mengidentifikasi jumlah jenis beban dan daya total masing-masing yang digunakan pada setiap ruangan. Selanjutnya, mengidentifikasi durasi pemakaian energi yang digunakan pada setiap harinya dalam 1 bulan. Selanjutnya, melakukan perhitungan. Berikut denahnya. Baiklah, untuk hari Senin, identifikasi beban listrik pada rumah tinggal itu terdiri dari ruang teras, ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur 1, kamar tidur 2, dapur, dan WC. Untuk teras, yaitu jenis bebannya menggunakan lampu LED 30 watt dengan daya per unit yaitu sebesar 30 watt sebanyak 1 buah, sehingga daya total pada ruang teras ini yaitu 30 watt. Untuk durasi pemakaian per hari yaitu dari pukul 1
hingga di pukul 6, kemudian dilanjutkan dengan pukul 5 sore sampai pukul 12 malam, sehingga lamanya yaitu dalam satuan jam per harinya yaitu selama 14 jam. Untuk konsumsi energi atau KWH per harinya yaitu lamanya digunakan dikalikan dengan daya total dari lampu tersebut dibagi 1000 sehingga didapatkan 0,42. Untuk konsumsi energi kilokalori per hari yaitu dapatkan konsumsi energi dikali 0,24 dikali dengan 3600 sehingga didapatkan konsumsi energi dalam satuan kilokalori per harinya yaitu 362,88. Untuk harga 1 kWh nya saya memakai 1352 sesuai dengan kondisi rumah. Untuk ruang teras itu untuk mencari rupiah per harinya yaitu konsumsi energi dikalikan dengan harga per kWh sehingga didapatkan hasilnya yaitu 568 rupiah. Untuk ruangan lain seperti ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur 1, kamar tidur 2, dapur dan WC serta semua bebannya, perhitungannya sama seperti perhitungan lampu LED pada teras tersebut sehingga rupiah per harinya di total didapatkan yaitu 10.606 dan konsumsi energi kilokalori per harinya yaitu 6.778,08. Untuk konsumsi energi dalam kWh per harinya yaitu 7,845. Selanjutnya yaitu kurva pemakaian energi pada hari Senin dapat digambarkan sebagai berikut. Kurva pemakaian beban dominan selama 1 hari. Untuk hari Selasa perhitungannya sama seperti hari Senin sehingga didapatkan rupiah per harinya yaitu total 11.134 dan total konsumsi energi 7.115,04 dan total konsumsi energi dalam satuan kWh itu 8,23. Untuk kurvanya sebagai berikut. Untuk hari Rabu total rupiahnya yaitu 10.742, total konsumsi energi yaitu 6.864, total konsumsi energi dalam satuan kWh per hari yaitu 7,945. Untuk hari Kamis yaitu total rupiahnya 9.600, total konsumsi energi dalam satuan kilokalori per hari yaitu 6.181,92. Untuk konsumsi energi dalam satuan kWh per hari yaitu 7,155. Kemudian untuk hari Jumat rupiahnya yaitu sebesar 9.836,
konsumsi energi kilokalori per hari yaitu 6.285. Untuk konsumsi energi per hari dalam satuan kWh yaitu 7,275. Untuk hari Sabtu total rupiahnya yaitu 9.241. Total konsumsi energi dalam satuan kilokalori per hari yaitu 5.905,44, dan total konsumsi energi dalam satuan kilowatt per hari atau kWh yaitu 6,835. Berikut rekapan dari konsumsi energi selama dari hari Senin sampai hari Sabtu, sehingga didapatkan total konsumsi energi yaitu 45.640, dengan total biaya dari hari Senin sampai hari Sabtu yaitu 61.705,28. Untuk perhitungan tagihan pemakaian listrik itu dari pada bulan Maret, tarif R1M dengan daya 900, pemakaian bulan sebelumnya atau LWBP-nya 9.306, pemakaian beban LWBP 9456, pemakaian KWH LWBP 150. Biaya pemakaian LWBP yaitu pemakaian KWH LWBP dikali dengan harga per KWH yaitu 1.352, sehingga didapatkan biaya pemakaian LWBP sebesar 202.800 rupiah. Untuk biaya BPJU itu 100% dapatkan dari biaya pemakaian LWBP kali 0,1, sehingga didapatkan biaya BPJU sebesar 20.280. Jadi total tagihan pada bulan Maret 2021 itu sebesar merupakan hasil penjumlahan biaya pemakaian LWBP ditambah biaya BPJU, itu menjadi 223.080 rupiah. Untuk bulan Februari, bulan Januari, dan bulan Desember perhitungannya sama seperti pada bulan Maret. Untuk soal yang selanjutnya, uraikan langkah-langkah di dalam menghitung kapasitas trafo pasang dalam sesuai dengan tugas yang diberikan. Jelaskan dengan baik setiap set tugas yang ada pada file tersebut. Baiklah, untuk trafo pasang dalam, langkah-langkah dalam menghitung kapasitas trafo pasang dalam yang pertama yaitu mengidentifikasi masing-masing gedung yang ada pada trafo tersebut, melakukan perhitungan kapasitas beban pada masing-masing gedung, melakukan perhitungan pemakaian beban atau KWH, melakukan perhitungan penjumlahan pola pemakaian beban dari masing-masing gedung, melakukan perhitungan tagihan PLN, melakukan perhitungan pada genset, melakukan perhitungan demand max individu dan kelompok, melakukan perhitungan faktor diversitas, demand faktor, load faktor, dan LLF. Untuk trafo pasang dalam ini terdiri dari ruangan gedung administrasi, labor mekanik, gedung elektro, gedung sivil, fasilitas umum, gedung kuliah, dan yang terakhir yaitu gedung PKM. Untuk kapasitas beban yang pertama
dapatkan dari hasil perkalian arus dikali dengan dayanya dikali dengan tegangan dikali dengan cos P, sehingga didapatkan kapasitas beban yaitu 98. Untuk dari pukul 00 sampai 06 yaitu 3%, sehingga didapatkan 3% dari 98 yaitu dikali jumlah jam yaitu selama 6 jam, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 18. Untuk yang 10% yaitu dari pukul 6 sampai pukul 8 selama 2 jam didapatkan 20. Untuk pukul 8 sampai pukul 10 yaitu sebesar 40% didapatkan 78 kilowatt. Rumusnya yaitu kapasitas beban dikalikan dengan persen lalu dikalikan dengan lamanya atau waktu yaitu 2 jam. Untuk yang 60% yaitu dari pukul 10 sampai 12 didapatkan yaitu kapasitas beban yaitu 98 dikali 60% lalu dikali 2, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 117. Untuk yang dari pukul 12 sampai 13 yaitu 10% didapatkan hasilnya yaitu 10 kilowatt. Untuk pukul 13 sampai 16 yaitu pola pemakaian bebannya 90%. Didapatkan 264 kilowatt kWh, merupakan perkalian dari kapasitas beban dikali dengan persen dikali dengan durasi waktu atau 3 jam. Untuk pukul 16 sampai 18 yaitu 20% didapatkan hasilnya pola pemakaian beban sebesar 39 kWh. Untuk pukul 18 sampai 20 yaitu pola pemakaian beban sebesar 10% didapatkan yaitu 20 kWh. Dan yang terakhir dari pukul 20 sampai 24 pola pemakaian bebannya itu 10%, maka didapatkan hasilnya sebesar 39 kWh. Untuk totalnya itu dalam satuan kWh tinggal menjumlahkan dari pukul 00 sampai pukul 24 yaitu 18 ditambah 20 ditambah 78 ditambah 117 ditambah 10 ditambah 264 ditambah 39 ditambah 20 ditambah 39 dapatkan hasilnya total itu 605 kWh. Untuk tagihan PLN didapatkan dari total kWh dikali dengan harga per kWh yaitu 1.325, sehingga didapatkan tagihan PLN-nya itu 801.688 rupiah. Untuk genset itu yang KCL dapatkan dari hasil perkalian total KWH
dikali dengan 859,845. Untuk HSD atau dalam 1 liternya itu dapatkan dari hasil KCAL dibagi dengan 7.000, sehingga didapatkan hasilnya itu 74 liter. Untuk tagihan dalam rupiah itu merupakan perkalian dari HSD dalam 1 liter dikali dengan 7.725, sehingga didapatkan hasil tagihan pada genset yaitu 574.130 rupiah. Untuk demand max individu dapatkan dari penggunaan pola pemakaian tertinggi itu pada pukul 13 sampai 16, itu dibagi dengan durasi waktu, sehingga dapatkan hasilnya yaitu 48. Jadi untuk demand max individu ini rumusnya itu 264 dibagi dengan 3, sehingga didapatkan hasilnya itu 88. Selanjutnya yaitu untuk demand max kelompok itu dapatkan dari hasil penjumlahan semua pola pemakaian beban dalam satuan kWh, yaitu 18 ditambah 20 ditambah 78 tambah 117 tambah 10 tambah 264 tambah 39 tambah 20 tambah 39 dibagi dengan 24, sehingga dapatkan hasilnya yaitu 25. Untuk faktor diversitas merupakan jumlah demand max dari tiap kelompok dibagi dengan demand max dari gabungan kelompok, yaitu demand max individunya itu 88 bagi dengan demand max kelompoknya itu 25, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 3,5. Untuk demand factor atau DF dapatkan dari penjumlahan pola pemakaian beban dibagi dengan 24, lalu dibagi dengan pola pemakaian beban tertinggi dibagi dengan durasi waktunya yaitu 3, sehingga didapatkan hasilnya 0,29. Untuk load factor itu demand max kelompok dibagi dengan demand max individu, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 0,2861. Untuk LLF didapatkan dari
0,3 dikali LF ditambah 0,7 dikali LF yang dikuadratkan, sehingga didapatkan hasil LLF yaitu 1,1431. Untuk CD di gedung administrasi, pada gedung administrasi ini durasi padamnya yaitu selama 6 jam ditambah 6 jam ditambah 2 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 jam ditambah 1 jam ditambah 2 jam ditambah 2 jam ditambah 1 jam ditambah 2 jam ditambah 2 jam ditambah 2 jam ditambah 2 jam ditambah 3 jam ditambah 2 jam dan ditambah 2 jam dengan frekuensi padam yaitu 15. Jadi untuk CD-nya itu didapatkan 36 dibagi 7 yaitu 5,14. Untuk CV-nya yaitu terjadi pemadaman sebanyak 15 kali, yaitu 15 bagi 7 didapatkan hasil CV-nya 2,14. Begitu juga dengan labor mekanik, gedung elektro, gedung sipil, fasilitas umum, gedung kuliah, dan gedung PKM. Perhitungannya sama seperti gedung administrasi. Untuk total KWH secara keseluruhan yaitu 4,545, dan total tagihan yaitu 6.022.781. Untuk KCAL itu 3.908.421. Untuk HSD itu dalam 1 liter sebanyak 558. Untuk tagihannya yaitu 4.313,22. Untuk daya per konsumen itu didapatkan dari kapasitas beban dibagi dengan tegangan, sehingga didapatkan daya per konsumen yaitu 119,18 kVA. Jumlah konsumen yaitu 723 dikali dengan efisiensi yaitu 0,85, sehingga didapatkan jumlah konsumen yaitu 614,55 kVA. Untuk arus sisi 0,4 kV didapatkan dari yang jumlah konsumen dibagi 3 kali 0,5 dikali dengan 0,4, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 887,03. Untuk arus sisi 20 kV
dapatkan dari 614,55 dibagi 3 kali 0,5 kali 20, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 17,74. Untuk durasi waktunya itu selama 24 jam. Demikian juga untuk labor mekanik, jumlah padamnya yaitu 29. Untuk gedung elektro 19 kali. Untuk gedung sipil 30 kali pemadaman dalam waktu 1 bulan. Dan untuk fasilitas umum itu 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 kali pemadaman. Untuk soal selanjutnya yaitu 2.3, uraikan langkah-langkah untuk menentukan Saidi/Saifi pada tugas yang sudah dikerjakan. Baiklah, laporan Saidi/Saifi kumulatif penyulang GIPLM titik F02 atau F12 Unan tahun 2018 sampai tahun 2020. Untuk tahun 2018 jumlah pelanggan per penyulang yaitu 2.417. Lama padam yaitu 23,08 jam. Jam kali pelanggan padam yaitu 68.679,15. Untuk jumlah pelanggan padam itu 76.261. Untuk Saidi 28,415. Saidi ini didapatkan dari jumlah dari perkalian jam padam dan pelanggan padam dibagi jumlah pelanggan secara keseluruhan. Jadi Saidinya itu 68.679,15 dibagi dengan jumlah pelanggan yaitu 2.417, sehingga didapatkan Saidinya yaitu 28,415 jam. Untuk Saifi yaitu jumlah dari perkalian frekuensi padam dan pelanggan padam dibagi dengan jumlah pelanggan padam. Untuk Saifinya yaitu 76.261 dibagi dengan 2.417, dapatkan hasilnya Saifi yaitu 31,552. Untuk tahun 2019 cara menghitungnya sama, sehingga dapatkan Saidi itu 41,678 jam dan Saifinya 44,162 kali. Untuk tahun 2020 demikian juga, perhitungannya masih menggunakan cara yang sama, sehingga didapatkan Saidi yaitu 10,477 jam dan Saifi 17,943 kali. Untuk soal selanjutnya 2.4, jelaskan langkah-langkah perhitungan di dalam menentukan kapasitas beban existing seperti tugas yang telah diberikan.
kapasitas beban existing itu referensi sebagai berikut. Untuk data untuk single line sebagai berikut. Pada kali ini yang akan kita hitung yaitu trafo 1 dengan kapasitas daya 200 kVA, trafo 2 dengan kapasitas 250 kVA, trafo 3 dengan kapasitas 200 kVA, dan trafo 4 dengan kapasitas 200 kVA, serta trafo 5 dengan kapasitas 250 kVA. Untuk denah seperti berikut. Baiklah, untuk kapasitas pada trafo 1 yaitu 200 kVA, memiliki tegangan 20 kV. Untuk jarak tiang dari GTR 1 ke tiang 1 memiliki konstruksi yaitu pada GTR 1 yaitu TM14, untuk T01 tiang 1 yaitu TM02. Untuk span yaitu jarak antar tiang atau panjang gawang yang dilambangkan dengan A yaitu sebesar 50 meter. 50 meter ini merupakan angka yang sudah diketahui sebelumnya. Untuk KHA, kemampuan hantar arus yaitu 31,39. Ini sudah merupakan ketentuan di awal. Untuk penampang penghantar yaitu 50 SQMM. Untuk berat penghantar dalam satuan kilogram per meter yaitu 0,135. Untuk SAG atau S merupakan 10% dikali tinggi tiang. Dikarenakan tiang tegangan menengah ini memiliki tinggi tiang 12 meter, maka SAG-nya yaitu 12 dikali 10% yaitu 1,2. Untuk panjang penghantar dapatkan dari panjang span tambah 8 dalam kurung SAG dikali dengan tinggi tiang dikuadratkan dibagi dengan 3 kali dari span atau jarak tiang atau panjang gawang, sehingga didapatkan panjang penghantar yaitu 61,0592 meter. Untuk gaya horizontal atau FH didapatkan dari perkalian span dikali dengan massa penghantar dikali dengan gaya gravitasi, di mana span yaitu 50 meter dikali 0,135 dikali 9,8, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 66,15 dekanewton. Untuk kekuatan tiang dapatkan dari perkalian
gaya horizontal dikali dengan sin 270 dikurang sudut jatuh kawat yaitu sebesar 30 derajat, sehingga didapatkan kekuatan tiang yaitu 62,54. Tiang yang digunakan yaitu TM12 300. Demikian juga untuk tiang seterusnya, tiang 1 ke tiang 2, tiang 2 ke tiang 3, tiang 3 ke tiang 4, tiang 4 ke tiang 5, tiang 5 ke tiang 6, tiang 6 ke tiang 7, tiang 7 ke tiang 8, tiang 8 ke tiang 9, tiang 9 ke tiang 10. Dan untuk trafo 2, 3, 4, 5 perhitungannya sama seperti perhitungan pada sebelumnya. Pemakaian beban trafo 1 dari pukul 00 sampai 8 yaitu lamanya 8 jam. Persentase itu 24%. Pada trafo 1 ini memiliki beban yaitu daya per konsumen dikali jumlah konsumen dikali efisiensi dibagi 1000, yaitu 1300 dikali 131 dan dikali 0,8 dibagi 1000, sehingga didapatkan bebannya yaitu 136 kW. Untuk beban total yaitu merupakan perkalian persentase dan beban yaitu 24% dikali 136. Jadi didapatkan beban total yaitu 33. Untuk konsumsi didapatkan dari lama penggunaan atau durasi penggunaan dikali dengan beban total, sehingga didapatkan konsumsi itu 261,58. Untuk pukul 8 sampai seterusnya cara mencarinya sama, yaitu seperti pada pukul 00 sampai 08, sehingga didapatkan beban total yaitu 492 dan konsumsi total 1302,45 kWh sama dengan 54,27 kW. Untuk tabel identifikasinya yaitu pada trafo 1 beban 200 kPa, jumlah konsumen 131. Faktor bebannya yaitu merupakan hasil pembagian dari 50 jumlah total konsumsi yaitu 1302 dibagi dengan beban maksimum dikali dengan 24. Jadi didapatkan faktor beban yaitu sebesar 44,26%. Untuk faktor diversitas merupakan jumlah demand max dari tiap kelompok dibagi demand max dari gabung kelompok, yaitu 492 dibagi dengan 200, lalu dapatkan hasilnya yaitu faktor diversitas 2,459. Untuk losis 2%, daya serap konsumen itu 54,27 dibagi dengan
170 kilowatt. Untuk daya serap yaitu 54,27. Untuk spanning reverse itu didapatkan dari 170 kilowatt dikurangi dengan daya serap konsumen yaitu 54,27, sehingga didapatkan spanning reverse itu 115,73, sehingga total spanning reverse yaitu 551,55. Untuk daya serap itu 383,45. Untuk INMAX itu didapatkan dari total daya serap konsumen dibagi dengan 20 dikali 1,732 dikali dengan cos P yaitu 0,85, sehingga didapatkan NMAX nya yaitu 13,02 ampere. Untuk IFL itu didapatkan dari 1100 dibagi 20 dikali 1,732, sehingga didapatkan IFL yaitu 31,75. Untuk KHA, kemampuan antara arus, didapatkan dari hasil perkalian IFL dan 125%, sehingga didapatkan KHA nya yaitu 39,69. Demikian juga untuk TR2, TR3, TR4, TR5 perhitungannya sama dengan trafo 1. Yang membedakan trafonya yaitu jumlah konsumen dan jumlah daya per konsumen. Untuk trafo 2 jumlah daya per konsumen 2200 kVA dan jumlah konsumen 142. Untuk trafo 3 jumlah konsumen 132 dan daya per konsumen 1300 VA. Untuk trafo 4 jumlah konsumen 145, daya per konsumen 1300. Trafo 5 jumlah konsumen 132, daya per konsumen 900. Berikut untuk data FCO. Untuk data KHA kabel, dan denah itu di GTR tiang 1, tiang 2, tiang 3, tiang 4, tiang 5, tiang 6, tiang 7, tiang 8, tiang 9, dan tiang 10. Kalang dalam menghitung dan tugas konsumsi energi pertemuan yang keempat. Satu gardu distribusi memasuk beban dalam sehari sebagai berikut. Beban A yaitu kelompok rumah tangga dari pukul 00 sampai 08 itu 40 kW, dari pukul 8 sampai 12 60 kW, dari pukul 12 sampai 18 90 kW, pukul 18 sampai 22 yaitu 180 kW, pukul 22 sampai 24 yaitu 50 kW. Untuk beban B kelompok industri itu pukul 08 sampai 14 sebesar 210 kW. Untuk beban C kelompok usaha itu antara pukul 15 sampai 22 itu 40 kW. Yang pertama, tentukan faktor beban harian. Yang kedua, tentukan faktor diversitas dan besar kapasitas trafo yang digunakan. Dan yang selanjutnya itu kurva. Untuk pemakaian 00 sampai 08
pada beban A yaitu 40 kW, untuk beban B 0, untuk beban C juga 0, sehingga total beban pada pukul 00 sampai 08 ini itu 40 kW. Lama pemakaian dalam sehari itu 8 jam dari pukul 00 sampai pukul 08. Untuk jumlah pemakaian beban dalam sehari dapatkan dari hasil perkalian beban total dikali dengan lama pemakaian, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 320. Untuk pukul 8 sampai 12, 12 sampai 14, 14 sampai 15, 15 sampai 18, 18 sampai 22, dan 22 sampai 24 perhitungannya sama seperti perhitungan sebelumnya, yaitu pada perhitungan 00 sampai 08, sehingga didapatkan jumlah kWh dalam sehari sebesar 3460. Faktor beban itu merupakan beban rata-rata dikali waktu dibagi beban maksimum dikali waktu. Dalam hal ini kWh yang dibangkitkan sebesar 3460, maka faktor beban hariannya adalah 3460 dibagi 300 dikali 24, sehingga faktor bebannya yaitu 0,48055 atau 48%. Untuk faktor diversitas dengan faktor daya 0,85 induktif, itu faktor diversitas mempunyai rumus beban maksimum pada A tambah beban maksimum pada B tambah beban maksimum pada C dibagi dengan beban puncak. Beban maksimum pada A yaitu 180 kW, pada B 210 kW, pada C 40 kW dibagi dengan beban puncak. Beban puncak di sini yaitu 300 kW, yaitu pada pukul 12 sampai 14, sehingga dapatkan faktor diversitas sebesar 1,433. Untuk besar kapasitas trafo di gardu itu merupakan pembagian dari beban puncak dibagi dengan cos P atau faktor daya, sehingga didapatkan kapasitas trafonya yaitu sebesar 353 kVA. Berikut kurva beban harian. Untuk yang warna biru itu merupakan beban A, untuk yang warna orange yaitu beban B, dan yang untuk warna abu-abu itu yang merupakan beban C. Baiklah, demikianlah hasil penjelasan saya terkait dengan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Sistem Distribusi Tenaga Listrik 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.